Selamat sore, perkenalkan nama saya Firdaus Laya, NPM 223510262 dari kelas 5C. Nah, di sini saya membuat video penjelasan tentang materi dari pertemuan pertama, di mana video penjelasan ini guna untuk memperbaiki absen. Nah, dari matkul praktikum pemrograman multiplatform. Nah, dari pertemuan pertama ini materinya yaitu penjelasan penjelasan penginstalan Python dan sintaks Python apa aja sintaks Python. Di sini telah saya rangkum penjelasan dari materi pertama, pertemuan pertama, di mana sintaks Python ini terdiri eh, dari beberapa program. Nah, sini yang pertama yang saya ketahui ada pemrograman. Di mana pemrograman ini yang mendeklarasikan sebuah variabel bernama X dan memberinya nilai berupa string pemrograman. Nah, string di sini merupakan tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan teks. Nah, yang kemudian ada print. Print ini merupakan perintah yang digunakan untuk mencetak nilai dari variabel X ke layar. Dalam hal ini, outputnya adalah teks pemrograman. Yang selanjutnya ada tipe X yang dimana di sini fungsi dari tipe ini digunakan untuk mengetahui tipe data dari variabel X. Karena nilai X adalah string, tipe datanya adalah str atau string. Namun jika tidak menggunakan print untuk menampilkan hasilnya, tipe data ini hanya dihitung tanpa ditampilkan di layar. Selanjutnya ada multi-platform. Nah, di sini variabel z-nya variabel z-nya ini dideklarasikan dan diberi nilai string atau multi-platform. Sama seperti X, variabel ini juga menyimpan data dalam bentuk string. Nah, kesimpulannya yaitu variabel X dan Z menyimpan nilai berupa string dan print X menampilkan nilai X ke layar. Dan tipe X digunakan untuk mengetahui tipe data namun perlu menggunakan print agar hasilnya terlihat. Kemudian di sini ada beberapa sintaks, yaitu yang pertama ada cetak variabel X dan Z, di mana variabel X dan Z ini berisi string. Ketika dicetak bersama, hasilnya adalah dua string tersebut ditampilkan dalam satu baris dengan spasi di antaranya. Yang kedua ada hitung dan cetak luas. Ini hitung dan cetak luas, di mana dua variabel panjang dan lebar memiliki nilai berupa bilangan bulat atau integer. Luas dihitung sebagai hasil perkalian panjang dengan lebar. Hasil perkalian ini juga berupa bilangan bulat karena kedua operan adalah integer. Hasilnya kemudian dicetak. Yang ketiga ada hitung dan cetak luas 2. Sini hitung dan cetak luas 2. Di mana dua variabel lain panjang 2 atau integer dan lebar 2 atau float dikalikan. Karena salah satu operan adalah float, hasil perkalian luas 2 akan berupa bilangan desimal atau float. Hasil ini juga dicetak. Selanjutnya ada tampilkan tipe data luas dan luas. Nih. Tampilkan tipe data luas dan luas. Fungsi ini untuk menampilkan tipe data digunakan pada luas dan luas 2. Luas adalah bilangan bulat integer karena berasal dari perkalian 2 integer. Luas 2 adalah bilangan desimal float karena hasil perkalian melibatkan satu nilai float. Nah, program ini menunjukkan perbedaan tipe data antara integer dan float berdasarkan operasi aritmatika dan bagaimana tipe data dipertahankan atau berubah dalam operasi tersebut.
Nah, di sini selanjutnya sintaksnya yaitu cetak luas dan X secara langsung. Nah, di sini nilai dari variabel luas atau angka dan X string dicetak dalam satu baris dengan spasi di antaranya. Yang kedua, format string menggunakan format. Ini, format string menggunakan format. Sini yaitu menggunakan metode format untuk menempatkan nilai variabel luas dan X ke dalam string. Placeholder, placeholder diganti dengan nilai-nilai tersebut saat string dicetak. Kemudian ada format string menggunakan f-string. Nah, format string menggunakan f-string. Di sini format string menggunakan f-string ini merupakan menggunakan f-string untuk mencetak string yang berisi nilai dari variabel. F-string memungkinkan interpolasi nilai variabel langsung ke dalam string dengan sintaks. Selanjutnya ada operasi dan list nama. Nah, di sini terdapat beberapa elemen, yaitu ada sebuah list bernama yang namanya berisi elemen string. Kemudian list dicetak, lalu elemen baru ditambahkan menggunakan metode append untuk memperluas list. Kemudian list dicetak lagi untuk menunjukkan perubahan setelah elemen ditambahkan. Selanjutnya di sini ada akses elemen list. List nama diakses menggunakan indeks, kemudian indeks 0 mengacu pada elemen pertama dalam list. Yang terakhir ada hapus elemen terakhir menggunakan pop, yaitu metode pop ini menghapus elemen terakhir dalam list. Setelah penghapusan, list dicetak untuk menunjukkan elemen yang tersisa. Nah, selanjutnya ada definisi tuple. Nah, tuple pertama, tuple 1 adalah tuple yang berisi satu elemen string yaitu sebuah tuple dengan satu elemen harus diakhiri dengan tanda koma untuk membedakannya dari string biasa. Kemudian ada tuple 2. Tuple 2 adalah string biasa untuk tuple karena bukan tuple karena tidak ada tanda koma setelah elemen. Nah, kesimpulannya itu kode tersebut menunjukkan cara mencetak nilai variabel dengan berbagai format. Yang kedua, operasi dasar pada list seperti penambahan, pengaksesan elemen, dan penghapusan elemen terakhir. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara tuple 1, elemen, dan string biasa. Nah, ini ya yang tuple pertama dan tuple kedua tadi. Selanjutnya di sini terdapat tipe data tuple 1 dan tipe tuple 2. Ini tipe data tuple 1 dan tuple 2. Di mana tuple 1 adalah tuple karena memiliki tanda koma di akhir meskipun hanya ada satu elemen. Saat tipe data yang dicetak akan ditampilkan sebagai tuple. Kemudian tuple 2 adalah string biasa, tidak disebut tuple karena tidak ada tanda koma. Dan saat tipe datanya dicetak akan ditampilkan sebagai string atau str. Kemudian membuat dan mencetak dictionary atau dictionary. Disdict. Nah, di sini itu ada beberapa penjelasannya. Disdict adalah sebuah dictionary, struktur data yang berisi pasangan kunci dan nilai. Kemudian ada brand. Di sini ada brand. Terdapat brand tadi. Brand, Ford model Mustang year 1984, color dan red. Nah, di sini brand tadi yaitu memiliki nilai Ford, model memiliki nilai Mustang, dan year memiliki nilai 1984 dan cetak dictionary. Seluruh isi dictionary di atas ditampilkan dengan menampilkan pasangan kunci nilai. Nah, di sini juga terdapat akses nilai dengan kunci, yaitu mengakses nilai dari dictionary menggunakan kunci model. Hasilnya adalah nilai Mustang. Yang tadi hasilnya adalah nilai Mustang. Nah, selanjutnya tuple
Tabel 3 adalah tabel yang berisi berbagai jenis data. Yang pertama ada string, yaitu stringnya pemrograman multiplatform, boolean, yaitu true, integer yaitu 203511111. Stringnya yaitu 5A, cetak tabel, isi tabel ditampilkan apa adanya. Kemudian menambahkan elemen baru ke dictionary, yaitu menambahkan pasangan kunci nilai baru ke dictionary listdict dengan kunci color dan nilai red. Setelah penambahan, dictionary dicetak ulang untuk menunjukkan bahwa pasangan baru berhasil ditambahkan. Nah, kesimpulannya yaitu tuple adalah struktur data yang bersifat immutable, dapat berisi elemen dari berbagai tipe data. Dictionary adalah struktur data mutable yang menyimpan pasangan kunci dan nilai, memungkinkan penambahan, penghapusan, atau pengubahan elemen. Dan selanjutnya ada metode akses, yaitu baik tuple maupun dictionary mendukung akses data dengan indeks untuk tuple atau kunci untuk dictionary. Selanjutnya di sini ada input nilai dan cetak nilai, yaitu program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah nilai melalui input. Nah, nilai tersebut dikonversi menjadi bilangan bulat integer, kemudian nilai yang dimasukkan oleh pengguna kemudian ditampilkan. Selanjutnya di sini ada percabangan atau conditional statement, yaitu program mengevaluasi apakah nilai yang dimasukkan lebih besar dari 10. Kemudian, jika lebih besar dari 10, akan mencetak pesan Anda lulus. Jika nilainya lebih besar dari 10, maka akan mencetak Anda lulus. Mencetak pesan Anda lulus. Nah, selanjutnya, jika kurang dari sama dengan 10, maka akan mencetak pesan Anda tidak akan lulus, tidak lulus. Selanjutnya, percabangan ini digunakan untuk menentukan apakah pengguna lulus berdasarkan nilai yang diinput. Nah, yang ketiga di sini penggunaan range dan perulangan for. Range dan perulangan for. Di sini range atau 5 menghasilkan urutan angka dari 0 hingga 4. 5 angka tetapi tidak termasuk 5. Kemudian perulangan for digunakan untuk mengakses setiap angka dalam urutan tersebut dan setiap angka akan dicetak satu persatu. Dan yang kesimpulannya itu program ini mencakup input dan output untuk interaksi dengan pengguna, kemudian percabangan untuk pengambilan keputusan berdasarkan nilai input. Kemudian ada perulangan untuk mencetak angka dalam rentang tertentu. Dan di sini juga terdapat fungsionalitas ini dapat digunakan dalam berbagai skenario seperti validasi, nilai, evaluasi kondisi, dan pengolahan data secara berulang. Nah, seperti yang kita lihat, di sini terdapat beberapa sintaks atau elemen atau nilai yang isinya yaitu penggunaan perulangan while, itu sebuah variabel atas ditetapkan dengan nilai 10 dan data 2 dimulai dari 0. Nah, di sini ada penjelasannya, itu perulangan while. Selama nilai data 2 masih lebih kecil dari batas atau 10, blok kode di dalam while akan terus dijalankan. Nah, dalam setiap iterasi nilai data 2 dicetak lalu ditingkatkan inkremennya sebesar 1 menggunakan data 2 plus sama dengan 1. Kemudian di sini ketika nilai data 2 mencapai 10, kondisi while menjadi false, sehingga perulangan berhenti dan mencetak pesan selesai. Dan selanjutnya di sini input nilai dan cetak nilai. Nah, program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah nilai melalui input yang kemudian dikonversi menjadi bilangan bulat atau integer. Dan selanjutnya, nilai yang dimasukkan pengguna dicetak kembali untuk memberikan umpan balik kepada pengguna. Nah, kesimpulannya, perulangan while digunakan untuk menjalankan blok kode
berulang kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Kemudian input dan output digunakan untuk menerima nilai dari pengguna dan menampilkan hasilnya. Nah, selanjutnya ada program ini menunjukkan cara menggabungkan perulangan dan interaksi pengguna dalam satu program. Nah, di sini terdapat juga beberapa inputan itu di mana penentuan grade berdasarkan nilai. Nah, program di atas ini itu memeriksa nilai X menggunakan percobaan bertingkat untuk menentukan grade. Menentukan grade. Nah, di sini yang pertama jika nilai lebih besar dari 80 maka akan dicetak grade A. Nih, jika lebih besar dari 80 akan dicetak grade A. Nah, jika nilai berada di antara 75 eksklusif dan 80 inklusif akan dicetak grade A minus. Nah, begitu juga jika nilai berada di antara 70 eksklusif dan 75 inklusif akan dicetak grade B plus. Nah, selanjutnya juga seperti itu jika nilai berada di antara 65 eksklusif dan 70 inklusif cetak grade B. Nah, jika nilai berada di antara 60 eksklusif dan 65 inklusif cetak grade minus, B minus. Nah, jika nilai di bawah atau sama dengan 60, cetak grade C. Percobaan ini memungkinkan klasifikasi nilai berdasarkan kisaran tertentu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada perhitungan diskon dan total pembayaran. Di sini perhitungan diskon dan total pembayaran, di mana program meminta pengguna memasukkan total belanja. Nah, total belanja di sini dimasukkan. Kemudian jika total belanja lebih dari 50.000, maka diskon sebesar 5% dihitung dari total belanja. Kemudian total pembayaran adalah total belanja dikurangi diskon. Nah, program mencetak nilai diskon dan total pembayaran. Jika total belanja tidak lebih dari 50.000, tidak ada diskon dan total belanja tetap ditampilkan. Nah, di sini. Berarti total belanja 50.000, maka diskonnya belanja itu 5 per 100. Maka bayar sama dengan belanja dikurangi diskon. Nah, di sini diskonnya terkena 50.000. Nah, total pembayarannya itu 95.000. 95.000. Nah, kesimpulannya program pertama mengelompokkan nilai ke dalam grade berdasarkan kisaran nilai menggunakan if, elif, and else. Kemudian program kedua menghitung diskon dan total pembayaran berdasarkan total belanja, hanya memberikan diskon jika di syarat tertentu terpenuhi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan penjelasan untuk materi pertama untuk mengganti nilai absen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.